Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Isran, NIM 19044115844. Mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Ini adalah salah satu materi yang diberikan oleh dosen untuk membuat video tentang dasar sistem operasi komputer. Yang pertama, definisi komputer. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Jadi komputer terdapat 3 istilah yang sangat penting, yaitu input, data, pengolahan data, dan proses informasi atau output. Komputer juga adalah pengolahan data dengan menggunakan komputer, dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDA atau Electronic Data Processing atau EDP. Struktur komputer ada 4. Yang pertama itu proses, memori utama, perangkat masukan dan keluaran, dan terakhir interkoneksi antar komponen. Di sini adalah proses pemasukan data yang ingin dikerjakan. Baru memori utama adalah memori yang digunakan untuk menjalankan sebuah proyek atau yang sedang dikerjakan. Ketiga, perangkat masukan dan keluaran. Di sini yang disebut di sini adalah CPU, tempat pemrosesan juga, tapi di sini tempat prosesan yang sudah mau jadi. Baru ketiga, interkoneksi antar komponen. Cara kerjanya kayak begini. Ada input device, data bus, dan memori, dan output device. Di sini input device, di sini kita memasukkan data yang ingin dikelola. Baru ke CPU, di sini tempat memori utamanya, memori utama dan perangkat masukan dan keluaran. Di sini CPU di sini akan memproses data dan mengeluarkan dan memasukkannya. Setelah itu selesai itu data yang sudah dikerjakan akan tersimpan di memori. Memori sini ada 2, yaitu RAM dan ROM. Cara kerja proses atau CPU, yaitu pengertian CPU yaitu proses disebut CPU. Berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Cara kerja proses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Proses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mengambil instruksi, dikodekan secara biner dari memori utama. Kedua, mengkode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Ketiga, melaksanakan proses-proses tersebut. Proses CPU. Operasi pada proses dikategorikan menjadi 3, yaitu pertama, operasi aritmatika. Operasi aritmatika pertama itu ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan sebagainya. Baru kedua, operasi logika, to or, and, XOR, dan inversi, dan sebagai berikutnya. Ketiga, operasi pengendalian, yaitu operasi percabangan dan lompat. Masih dalam proses CPU,
proses terdiri dari 3 komponen. Komponen itu CU atau control unit. Control unit di sini berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Baru kedua, ALU atau arithmetic logic unit. Di sini berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Baru ketiga, register. Register di dalam CPU sini bekerja sebagai memori yang cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi. Merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh proses. CU, kontrol unit atau unit kendali. CPU sini adalah sebagai untuk pengendali. Yang pertama itu sebagai mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat input. Kedua, mengartikan instruksi dari program komputer. Ketiga, membawa data dari alat input ke memori utama. Keempat, mengambil data dari memori utama untuk diolah. Kelima, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Keenam, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan oleh alat output. Kesimpulan tugas dari unit kendali ini adalah: 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kedua, mengambil instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama jika diperlukan. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. Kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU atau Arithmetic and Logic Unit, yaitu adalah melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut order. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Ini adalah kode lambang-lambang dalam operasi logika dalam perbandingan dua operan. Baru memori. Memori ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer. Yang pertama itu register. Memori register di sini digunakan untuk menyimpan instruksi data yang sedang diproses. Kedua itu main memory. Main memory di sini dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Baru yang ketiga, secondary stroke, yang dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen.
Memory register, yaitu alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan. Atau register dan pengendali organ tubuh CPU. Memori register di sini juga mempunyai program dan data keletakan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program proses atau melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Interkoneksi antar komponen disebut bus atau bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen sistem komputer, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output. Bus antar CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR atau Memory Data Register, MAR atau Memory Address Register, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Bus yang berhubungan CPU dengan input atau output tidak diletakkan langsung ke input atau output, tetapi dilakukan melalui input atau output port atau DMA, atau sering disebut dengan Direct Memory Access Control atau input output channel, dan disebut internal bus. Di dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang berhubungan dengan control unit. Bus terdiri 3 macam, yaitu bus alamat, bus data, dan bus kendali. Bus alamat atau address bus digunakan untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi 16, 20, 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Sedangkan bus data atau data bus dipergunakan untuk membaca dan mengirim data dari atau ke memori atau port. Bus data berisi 8, 16, 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Yang terakhir, bus kendali atau control bus. Sinyal bus kendali antara lain yaitu memory read, memory write, input atau output read, dan terakhir input atau output write. Setelah tadi pemaparan materi tentang dasar sistem komputer, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel saya. Pada video ini, kita akan mempelajari komponen-komponen pada CPU. CPU singkatan dari Central Processing Unit. Dalam bahasa Indonesianya adalah unit pengolah pusat. Komponen yang pertama adalah 1. Motherboard. Motherboard adalah saraf pusat dalam sistem komputer.
motherboard dikenal sebagai papan utama. Papan untuk meletakkan komponen-komponen CPU yang saling terhubung. Yang kedua, prosesor. Prosesor adalah otaknya komputer. Prosesor memiliki sirkuit tunggal terintegrasi atau single integrated circuit. Prosesor memiliki dua komponen dasar, control unit atau CU dan arithmetic logical unit atau ALU. Control unit bertugas menginstruksikan sistem komputer bagaimana mengikuti instruksi sebuah program dan juga mengontrol perangkat-perangkat komputer seperti mouse, keyboard, dan lain-lain. Sedangkan arithmetic logical unit atau ALU bertugas menjalankan kedua operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi logika seperti logika AND, OR, yang digunakan membuat perbandingan dan pengambilan keputusan. Operasi logis akan menentukan bagaimana sebuah program akan dieksekusi. 3. Fan atau kipas merupakan sistem pendingin komputer yang paling umum ditemukan di casing, prosesor, atau VGA. Yang keempat, RAM. RAM, Random Access Memory, adalah tempat penyimpanan sementara di mana sistem operasi dan aplikasi yang sedang digunakan disimpan. 5. Hard disk adalah media penyimpan utama pada komputer. 6. CD-ROM adalah piranti penyimpan sekunder yang membaca informasi yang tersimpan pada CD atau DVD. Yang ketujuh, power supply adalah alat untuk menyediakan tenaga listrik bagi semua komponen di dalam unit sistem. 8. VGA card adalah kartu yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. 9. Sound card berfungsi untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. 10. LAN card berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Sampai sini pembahasan kita. Jangan lupa klik subscribe dan like, komen untuk mendapatkan video lainnya. Sampai jumpa.